Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bro and Sis yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Selamat datang dalam persekutuan doa Catholic Family Ministry malam ini. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul bersama. Tentunya saya yakin kita semua sudah rindu bersama anggota komunitas bersekutu, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun pada saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun kita tetap bersyukur kita bersama dapat bertemu dari rumah kita masing-masing secara online. Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti PD kali ini. Yang pertama, pastikan kuota cukup atau Wi-Fi memadai agar sinyal yang diterima bagus dan koneksi lancar. Dan yang kedua, harap mengenakan pakaian rapi selama acara berlangsung. Dan yang ketiga, harap menyiapkan ruangan yang tenang dan disarankan menggunakan earphone. Kami juga mengundang kehadiran seluruh anggota keluarga, Bapak, Ibu, Bro and Sis dalam PD kali ini. Juga kita mau menyiapkan hati untuk menerima firman dan mengikuti acara dari awal sampai akhir. Pastikan kamera dan mic berfungsi dan selalu mengaktifkan kamera selama berlangsung. Dan kita saat ini kita mau persiapkan hati, kita mau mulai PD hari ini. Malam hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Justian Luis dengan tema Rumahku Istanaku. Mari pada saat ini kita mau hening sejenak, kita mau mempersiapkan diri dan batin, kita mau membawa seluruh keberadaan kita kepada Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Terlebih di saat sulit saat ini, kita sungguh rindu untuk menimba kekuatan dari Tuhan, Dia yang mengenal hati kita masing-masing, dan juga Ia yang selalu rindu mencurahkan kasih. Mari pada saat ini kita mau mulai PD CFM malam ini, kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bro Roland dan Sisi. Shalom Bro and Sis semua. Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dengan penuh sukacita. Amin. Saat ini kita mau memulai persekutuan doa CFM pada malam hari ini. Meskipun kita mungkin tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah hadir bersama kita. Dan saat ini saya juga mau menyapa, saya tadi lihat ada Sis Linda dari Surabaya, juga ada Bro Tenoyo. Halo, apa kabar? Selamat mengikuti bersama kami PD CFM pada malam hari ini. Saya juga mau menyapa teman-teman dari Priska, Tua Berkat, Young Women dan juga Young Men. Mari pada malam hari ini kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau arahkan hati kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita mau buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau
Allah yang selalu kami tinggikan, yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Kau izinkan kami semua untuk berkumpul bersama di dalam persekutuan doa CFM online ini. Tuhan, kami percaya Kau adalah Tuhan yang tak mengenal batas waktu dan ruang. Oleh karena itu, saat ini kami sungguh percaya bahwa Kau telah hadir bersama kami di tengah-tengah kami dalam persekutuan doa ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan roh kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Mata kami, hati kami hanya mau terfokus kepadamu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami masuk lagi lebih dalam ke dalam pelataran-Mu, kami semua mau mohon ampun atas segala kesalahan kami, atas segala dosa-dosa kami, atas segala kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa ini. Ampuni kami kalau kami masih melakukan banyak kesalahan. Ampuni kami kalau kami sering lari menjauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah rahmat belas kasihan-Mu mengampuni seluruh kesalahan kami, mengampuni seluruh kelalaian kami dan ketidaktaatan kami, juga segala keterikatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama mengaku, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Pak Malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan, dan beri kami kerendahan hati untuk selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami sebelum kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan bila sebentar Tuhan kami akan mengadakan PDCFM ini Tuhan, kiranya para malaikat-Mu sendiri yang akan menjagai kami, para malaikat-Mu yang akan menyertai kami, kuduskan segala ruangan yang akan kami pakai untuk kami mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami tahu di tengah keadaan kami yang seperti ini, kami tidak mau mengeluh Tuhan. Kami tidak mau mempunyai rasa khawatir lagi, mempunyai rasa takut lagi Tuhan. Yang kami mau saat ini adalah kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, karena kami percaya Tuhan, kami selalu menerima kasih-Mu, kami selalu menerima berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, ini ucapan syukur kami, ini nyanyian syukur kami hanya kepadamu. Ini janji kami selalu mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan
ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu kepada kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk pemeliharaanmu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Kau masih memberikan kepada kami kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan. Dan kami sungguh berterima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, bersama anak-anak kami, suami, istri, ayah, ibu kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk waktu, kesempatan yang saat ini kami bisa pergunakan untuk lebih memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena Kau telah memberikan Putra-Mu Yesus Tuhan kepada kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami mau selalu bersyukur kepadamu. Karena kami percaya ketika kami ucapkan syukur kami, ketika kami terus mengucapkan syukur, maka Engkau sendiri yang akan turun tangan kepada kami, dan mujizat-Mu akan ada bagi kami setiap waktu dan setiap saat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami, ini pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk lagi lebih dalam untuk memuji Engkau Tuhan. Untuk memuliakan Engkau, karena Kau adalah Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian Tuhan. Saat ini kami mau meletakkan semua permasalahan kami, segala ketakutan kami, kekhawatiran kami hanya di bawah kaki salib-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami mau buka telinga kami dan pikiran kami mau arahkan pikiran kami hanya kepadamu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saat ini kita mau puji Tuhan kita, ini pujian kami Tuhan. Satukanlah roh kami Tuhan, biarlah kami mau terus memuji Engkau. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Karena kami percaya ketika Roh Kudus-Mu tercurah, maka gereja Tuhan akan dibangkitkan dan dimenangkan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita bertepuk tangan semua dan nyanyikan. Curah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Curah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Curah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa bahwa Yesus Tuhan. Dan kami mau lebih tinggi lagi. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua
bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Engkau adalah Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami hanya mau memuji Engkau. Engkaulah Tuhan kami, tempat perlindungan kami, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ini pujian kami hanya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu kalau saat ini, dalam keadaan sekarang ini, badai tengah melanda di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami mau imani dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami hanya mau datang kepadamu, mengarahkan pikiran kami, hati kami kepadamu, dan kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Karena kasih setiamu selalu ada bagi kami. Karena belas kasih-Mu selalu turun kepada kami anak-anak. Yang kami perlu hanyalah kami percaya kepadamu. Karena Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ini iman kami Tuhan, ini doa kami hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah kekuatan kami dan tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan, pujian kami dan sembah kami. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan puji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan kami mau lebih tinggi lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Engkau mulia, Engkau baik Tuhan, Engkau besar. Engkau perlindungan kami, Engkau penopang kami, Engkau yang menghibur kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, kota benteng dan pertahanan. Oh, oh. Kasih-Mu nyata, Engkau setia, Engkau besar Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Kuasa-Mu selalu besar bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu nyata bagi kami. Anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Kaulah kekuatan kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Ini pujian kami mohon terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika puji-pujian diangkat Tuhan, maka kami akan dibebaskan dan Engkau akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala rawatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Teruslah setia kepadaku. Teruslah bernyanyi dan bermazmur bagi namaku. Dan jangan jemu-jemulah engkau berdoa, karena aku pasti selalu mendengarkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bisa merasakan Engkau hadir bersama kami. Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau bukakan hati kami, Kau bukakan telinga kami Tuhan. Bukakan pikiran kami. Biarlah apa yang akan Engkau sampaikan nanti melalui Bro Justian, semuanya bisa kami terima dengan kerendahan hati kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau telah kirimkan anak-Mu Bro Justian dalam PDC CFM online ini. Tuhan, kami percaya Kau telah mengurapi dia Tuhan. Oleh karena itu pakai dia sebebas-bebasnya. Biarkan dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang akan ia sampaikan nanti, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam seperti Maria untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Silahkan kepada Bro Justian. Oke. Shalom bro dan sis yang terkasih. 1, 2, 3. Karena konteksnya CFM, jadi salam 1, 2, 3-nya harus ada. Perkenalkan, nama saya Justian, biasa dipanggil Jus, dan karena CFM, dipanggilnya Bro Jus. Kamu juga bisa. Saya menjawab anak-anak IM yang pada ribut, kamu pasti bisa, ya, Anda juga bisa. Terima kasih. Bro dan sis yang terkasih, senang banget kita bisa bersekutu lagi, senang banget kita bisa ngumpul lagi, dan santai aja, yang sambil makan silakan dilanjutkan. Langsung ada yang panik, beres-beres. Kelihatan, matiin videonya. Tenang aja, santai aja. Saya mau tambahin satu aturan main. Satu aturan mainnya, yaitu dari sekarang sampai 45 menit ke depan, kalau saya ada bercanda, tolong ketawa. Saya nggak bisa lihat Anda, saya nggak bisa dengar Anda, tapi kalau Anda ketawa dalam spirit, Anda semangat, itu nyampe loh sampai sini. Oke. Bro dan sis yang terkasih, semoga semua sehat dan selamat Paskah. Di Bandung hari ini kita mulai PSBB, dan dengan kata lain semakin banyak waktu untuk di rumah. Jadi judul kita hari ini adalah Rumahku, Istanaku. Boleh tolong ditampilkan? Rumahku, Istanaku. Kalau bro dan sis ketik di Google atau di YouTube Rumahku, Istanaku, maka yang muncul kebanyakan adalah tentang selebriti ngajak tur keliling rumahnya. Nah, atau kalau sejaman sama saya biasanya namanya MTV Crib. Asik. Nah, tapi tenang aja, acara hari ini, malam ini kita nggak akan keliling tur rumah saya, karena gampang banget nanti. 1 jam habis cuman di kamar mandi kita ngitungin jumlah keramik. Nah, nggak perlu ya. Jadi kita akan bahas tentang Rumahku, Istanaku. Boleh di next. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan what makes a house into a home. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia artinya rumah. Jadi what makes a house into a home. Apa yang membuat rumah menjadi rumah? Kalau bahasa Indonesia nggak gampang ya. Jadi saya terjemahkan menjadi apa yang membuat rumah menjadi istana. Nah, apakah isinya, apakah dekornya, apakah interior? Pasti bukan. Tapi what makes a house into a home, bukan gedungnya, tapi siapa yang tinggal di dalam, dan bagaimana hubungan orang-orang yang tinggal di dalam. Analogi yang sama dipakai dalam menjelaskan gereja huruf kecil dan gereja huruf besar. Bukan gedung, tapi persekutuan umat yang hidup di dalamnya. Jadi malam ini kita akan bahas bukan interior rumah Anda, bukan dekor, bukan feng shui atau feng shui, pintu Anda ngadep kemana, kandang burung Anda ngadep kemana, bukan. Tapi kita akan bahas tentang hubungan antara anggota keluarga. Oke. Boleh di next, bro? Silakan. Menarik sekali karena dalam era corona ini, ternyata banyak sekali jokes yang juga beredar. Selain fakta-fakta, berita-berita yang menakutkan gitu ya, banyak juga candaan-candaan. Dan beberapa yang saya suka, yang ini. Yang pertama, silakan ditampilkan, bro. Yang pertama adalah, kalau di kalangan kami, para pria, pencipta corona itu katanya adalah para istri. Ibu-ibu. Kok bisa? Iya, karena itu adalah buatan ibu-ibu supaya kita, para suami, bisa diam di rumah. Bisa bantu ini, bantu itu. Padahal ketika jokes ini sampai di telinga para istri, mereka bilang, enak aja. Emangnya kita mau lo ada di rumah? Kerjaannya makan lagi, makan lagi, makan lagi. Belum anak-anak ada di rumah. Udah mah nggak sekolah, ujiannya ada, PR-nya ada, kudu rekaman, kudu ujian online, segala macam. Yang ada juga guru yang bikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, emangnya enak ngurusin anak-anak di sekolah, ngajarin anak-anak, rasain di rumah. Yang menarik itu. Kemudian ada jokes berikutnya, silakan bro. Jokes berikutnya yang saya suka juga ini, tentang bagaimana kita merayakan Ekaristi, bagaimana kita merayakan perjamuan terakhir dulu dan sekarang itu begitu berbeda. Kalau dulu, nah seperti itu. Kalau sekarang pakai masker. Jadi ini hanya candaan, nggak usah dimasukin hati, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi menarik untuk kita bahas. Dan yang saya suka berikutnya yang ini. Silakan. Banyak yang bilang corona ini buatan setan. Dengan corona, saya menutup gereja-gereja Tuhan.
Dan Tuhan Allah menjawab, sebaliknya, aku baru saja membuka 1 gereja di setiap rumah. Indah ya. Yang berikutnya saya ambil dari seorang Romo yang dulu aktif di Jakarta, sekarang beliau sedang menjalani retret pribadi. Nah, silakan tampilkan. Yang ini boleh dicatat. Nah, 7 penyakit umat ketika stay at home. Ada kutu, kudis, kurap, kuman, kutang, kuli, dan kuper. Kutu yaitu kurang bersekutu, orangnya ketemunya itu lagi, jadi malas. Kemudian kudis, kurang disiplin. Dulu datang gereja, telat. Sekarang misa online, sama aja telat, padahal tinggal nyalain handphone. Kurang berharap, kurang beriman, karena nggak kelihatan ujungnya Tuhan ini gimana. Kemudian jadi kutang, kurang tanggap, kurang tanggung jawab, kurang peduli, dan kurang percaya. Oke, itu kok jokes-jokes, candaan-candaan di era corona. Sekarang kita beralih ke yang lebih seru lagi, yaitu fakta di era corona. Next. Di era corona ini ternyata di China atau di Tiongkok, setelah wabah mereka selesai, ternyata apa yang terjadi? Lihat. Divorce rate spikes across China after couples spending too much time together. Jadi setelah wabahnya beres, ternyata para lawyer, para pengacara kebanjiran order untuk kasus-kasus perceraian. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Katanya sih karena couple spending too much time, terlalu banyak bersama di rumah. Menarik ya? Coba kita lihat yang berikutnya. Karena yang terjadi di rumah ketika couples, tidak hanya couples, ketika keluarga, orang tua, dan anak menghabiskan waktu terlalu banyak bersama di rumah. Kita lihat gambar yang pertama yang pojok kiri atas. Dulu ketika kita belum corona nih ya, belum stay at home, belum WFH, kita kerja di luar dan pulang, kita masih bisa taruh handphone. Ada beberapa keluarga saya tahu bikin kotak cinta namanya, ditaruh handphonenya, gadget semua ditaruh dan luangin waktu sama keluarga. Sekarang kita kerja dari rumah, yang kita pegang selalu gadget, selalu handphone, selalu laptop. Jadi udah susah dibedakan ini lagi kerja apa lagi enggak. Jadinya couples, orang tua dan anak saling berkomunikasi, kerjaan hanya lewat handphone dan tidak berkomunikasi. Yang terjadi adalah gambar kedua, mereka mulai merasa kok ini mulai tidak berkualitas pembicaraan saya dan hubungan saya. Gambar ketiga dan gambar keempat, setelah wabah pengennya pisah. Saya berdoa, saya berharap di rumah Anda ini tidak terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi kita perlu buka mata, ini fakta. Di luar sana ini kejadiannya. Maka pertanyaan yang lebih mendasar, kenapa ini terjadi? Kenapa orang setelah menghabiskan waktu terlalu lama bersama, terlalu lama, saya kasih kutip, kok pengen pisah? Karena ternyata terlalu sering kita, nggak enak juga ya kalau kita ya, terlalu sering orang di luar sana pengennya mengubah orang lain. Fakta menarik di Amerika, pernah ada seorang penulis buku, dia bikin buku, kemudian dia launching dengan judul How to Change Your Wife in 30 Days. Bagaimana mengubah istri Anda dalam 30 hari dan dalam 1 minggu habis 2 juta kopi. Baru dia sadar, astaga, saya salah ketik. Harusnya How to Change Your Life. Dan ketika dia ganti, dalam 1 bulan cuma 3 buku yang laku. Terlalu banyak, terlalu sering orang ingin mengubah orang lain. Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak dari Anda percaya bahwa ternyata kunci untuk pernikahan yang sukses, kunci untuk kehidupan keluarga yang sehat, ada 2. Yang satu adalah komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah penyelesaian konflik yang tepat. 1, komunikasi yang efektif. 2, penyelesaian konflik yang tepat. Anda percaya ataupun Anda tidak percaya, tahan dulu, pemikiran itu tahan dulu, karena kita akan bahas setelah ayat Alkitabnya kita keluarin. Oke. Sekarang saya minta Anda buka Alkitabnya. Kalau dekat Anda ada Alkitab, ada gadget suci, siapin, ambil, langsung buka Kolose 3. Buka Kolose 3, ayat 12 sampai 14. Sabar bro, jangan dimunculkan dulu, kita akan baca sama-sama. Oke, Kolose 3, ayat 12 sampai 14. Ya, silakan dimunculkan. Oke, kita akan baca sama-sama. Saya akan pimpin.
3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bro dan sis, jangan ditutup dulu Alkitabnya, jangan ditutup dulu. Tetap dipegang, tetap dibuka ayat itu, perikop itu, potongan perikop itu. Perhatikan bahwa ada dua, boleh di next bro? Ada satu kata kerja yang diulang 2 kali. Yang diulang 2 kali. Coba cari. Di Alkitab Anda masing-masing coba cari. Ada satu kata kerja yang diulang 2 kali. Ada beberapa yang bilang, oh ini nih, ampuni. Karena ada dia, munculnya 2 kali sih. Atau sabar tuh, kata sabar munculnya 2 kali. Betul. Dan ada satu lagi. Ampuni betul, sabar betul. Dan ada satu lagi, kata kerja yang diulang 2 kali. Boleh dimunculkan, bro? Kata kerjanya adalah kenakanlah. Dalam Alkitab bahasa Inggris, beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris menampilkan kata put on atau clothe. Jadi ayatnya berbunyi clothe yourself atau put on atau pakai, sehingga diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kenakanlah. Kenapa kata ini menjadi menarik? Karena menurut saya begini. Rasul Paulus, atau Alkitab lebih tepatnya, menempatkan hal-hal tadi, belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, dan kerendahan hati sebagai hal yang dapat dikenakan. Sebagai hal yang dapat dipakai. Despite of, terlepas dari apapun kondisimu saat ini, terlepas dari apapun yang lagi kau rasakan, Alkitab nggak bilang rasakan ini, rasakan itu, enggak, tapi Alkitab bilang kenakanlah. Pakai, put on. Sama kayak kalau Anda punya anak, dan Anda tahu cuaca di luar dingin, Anda tahu dia mau pergi keluar, dan Anda bilang, pakai jaket, pakai sepatu, pakai topi. Anda nggak terlalu peduli apa yang dia lagi rasain, tapi panas. Tapi ini penting buat kamu. Itu yang kita lakukan sebagai orang tua. Demikian pula yang Alkitab sampaikan pada kita, kenakanlah, pakai. Taruh di atas semua yang lagi kamu rasain, yang lagi kamu alami, pakai. Boleh tolong tampilkan slide-nya, Bro. Nah, next. Menarik sekali bahwa Rasul Paulus dan Alkitab bilang, ini sesuatu yang bisa dipakai. Belas kasihan, kelemah lembutan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran. Kita masuk dalam contoh. Beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, sudah beberapa minggu saya stay di rumah, work from home, dan di satu momen istri saya tanya sesuatu yang simple sama saya, dan saya jawab dia dengan ketus. Saya jawab dia dengan keras. Jujur saya juga udah nggak inget ngomong apa. Kalau nggak salah cuman mungkin tentang pompa air. Yang pompanya kok nggak jalan, dan saya jawab ini lagi dibenerin. Saya jawab dengan begitu ketus, saya jawab dengan begitu kasar. Selang 30 menit, 1 jam kemudian saya sadar. Kok saya jawabnya kasar ya? Kok saya jawabnya ketus? Perhatikan bahwa saya gagal mengenakan beberapa hal. Kesabaran, kelemah lembutan, dan kemurahan. Saya tidak berbaik hati, saya tidak berlembut sama dia. Dan perhatikan hanya dalam sekelumit kalimat, sekelumit pembicaraan yang begitu ringan, kita bisa gagal mengenakan sesuatu, dan kita bisa gagal melakukan yang terbaik untuk keluarga. Ketika kita mengenakan sesuatu, itu tidak berdampak hanya untuk kita yang pakai, tapi berdampak buat orang yang melihat kita, apa yang kita tampilkan, apakah wajah Kristus, apakah kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kerendahan hati. Kalau tadi, kembali ke pertanyaan tadi, siapa yang percaya bahwa kunci untuk
pernikahan yang baik, keluarga yang sehat, adalah komunikasi yang efektif dan penyelesaian konflik yang tepat. Saya mau bilang sama Anda, bukan dua ini kuncinya, karena penelitian dilakukan terhadap ratusan, bahkan ribuan orang selama 30 tahun. Jadi banyak keluarga, banyak pasangan yang disurvei selama 30 tahun. Dan simpulan dari penelitian itu bukan dua hal ini, melainkan ada 5 hal yang menjadi kunci pernikahan, 5 hal yang menjadi kunci keluarga yang bahagia. Anda tahu apa 5 ini? Belas kasihan, kemurahan, kesabaran, kerendahan hati, dan kemurahan. Boleh tolong tampilkan slide-nya, bro? Tentang kesabaran, Yakobus 1 ayat 19, kalau bro dan sis ingat, atau Anda masih pegang Alkitab, boleh dibuka. Yakobus 1 ayat 19 bicara, saudara perhatikan, hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara, dan lambat untuk marah. Marah ditempatkan yang terakhir. Yang pertama adalah cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Jawabannya juga ada di ayat 20-nya, kalau bro dan sis cek. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemudian tentang kemurahan. Tentang kemurahan atau dalam bahasa Inggrisnya, kindness. Tentang kemurahan ada seorang profesor, seorang PhD dalam hubungan, Dr. John Gottman. Dr. John Gottman melakukan riset, lagi-lagi melakukan survei pada banyak sekali pasangan, banyak sekali keluarga. Dia juga seorang penulis buku-buku keluarga, buku-buku pernikahan. John Gottman bilang, dalam kemurahan ini, dalam kindness ini, ternyata ada rasio. Ada rasio. Rasio seperti apa? Begini. Dr. John Gottman dari hasil surveinya, dari hasil penelitiannya membagi keluarga menjadi keluarga yang kurang harmonis dan keluarga yang harmonis. Oke? Kurang harmonis dan harmonis. Dalam keluarga yang harmonis, rasionya adalah 5:1. 5:1. Apa itu 5:1? Artinya untuk satu perilaku negatif, hinaan, cercaan, kritik, harus ada 5 perlakuan positif. Pengakuan, penghargaan, pujian, tindakan-tindakan lain yang positif. Itu 5:1. Sementara untuk keluarga yang kurang harmonis, rasionya meningkat jauh menjadi 20:1. 20:1. Jadi untuk satu perbuatan negatif harus ditebus dengan 20 perbuatan-perbuatan positif. Dan saya teringat respon istri saya ketika saya hampiri dia. Untuk minta maaf. Saya sadar betul bahwa kok tadi jawaban saya ketus sama dia. Saya hampiri dia sekitar 1 jam kemudian saya hampiri dia dan saya bilang, yang sorry, tadi saya ngomongnya ketus, tadi saya ngomongnya kasar. Jawaban dia, masa sih saya nggak sadar? Saya bersyukur bukan karena dia nggak sadar. Tapi saya bersyukur bahwa saya sadar. Itu salah, saya gagal mengenakan itu. Dan saya bersyukur bahwa kuota 5 ternyata sudah terpenuhi sampai yang 1 itu dia nggak sadar. Tapi perhatikan bagaimana saya puji Tuhan, saya berhasil mengenakan kembali kerendahan hati. Dan kebaikan untuk saya hampiri dia, saya minta maaf. Boleh tolong tampilkan slide-nya, bro? Nah, lembaran ini sengaja saya kasih kosong, karena ini untuk PR buat Anda. Menarik, karena nggak banyak PD yang ngasih PR. Nah, ini PR untuk Anda kerjakan sesudah acara ini, sesudah PD malam ini. Mau dikerjakan malam ini boleh, mau besok boleh, mau lusa terserah. Kerjakan bersama anggota keluarga Anda. Entah itu pasangan, entah itu orang tua dan anak. Kerjakan, cari contoh-contoh lain. Belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Ada yang bilang, loh, jangan dibahas sama keluarga dong. Nanti jadi ketahuan modalnya saya melakukan itu karena ini. Menurut saya tetap lebih baik dibahas, karena ketika Anda bahas kemudian ke depannya anak Anda melakukan sesuatu
dalam belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Istri Anda melakukan itu, suami Anda melakukan itu. Anda tahu mereka sedang menjadi pelaku firman. Jadi lembaran hijau tadi untuk PR dikerjakan silahkan secepatnya, dan Anda sedang membangun keluarga yang menjadi pelaku firman. Tolong tampilkan slide-nya, bro. Nah, bro dan sis yang terkasih dalam Kristus, kita mau lihat bahwa tadi kita sudah bahas 5, dan sekarang ada 6 tips rumah nyaman ala Rasul Paulus. Nah, yang 5-nya Anda sudah tahu, kita ulang sama-sama sambil ditampilkan slide-nya, bro. Nggak apa-apa. Belas kasih, kita ulang sama-sama ya. Belas kasih, kelemah lembutan, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih. Kenakanlah kasih, pakai kasih, put on love sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana kasih hidup di dalam setiap tindakan itu. Bagaimana kasih menghidupi dan menjiwai setiap tindakan itu. Dan itu yang akan membuat rumah kita menjadi seperti istana. Next, bro. Kalau 6 ini kita terapkan, sebelum itu saya teringat Paulus Yohanes Paulus II bilang, jadilah pribadi, be a man and women of dialogue. Tahu nggak dialog itu gimana? Bangunlah komunikasi antara dia, lo, dan gue. Jadi bangun komunikasi, bangun hubungan, penuhi dengan kasih dari Tuhan untuk sesama dan untuk diri kita sendiri. Next. 6 tips nyaman, rumah nyaman ala Rasul Paulus ditambah menjadi pribadi yang penuh dengan dialog Tuhan sesama dan diri sendiri. Maka rumahku, istanaku telah menjadi, tolong ditampilkan semuanya, bro. Telah menjadi rumahku, istanaku. Karena Tuhan minta jadikan rumah itu, jadikan tempat itu jadi istana. Kalau kita percaya bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, maka tugas kita menjadikan ini seperti istana buat Tuhan. Dan next, kalau Anda perhatikan hari-hari ini, bro dan sis, Tuhan sedang mengambil alih semuanya. Kalau biasa berhala kita mungkin nonton, berhala kita mungkin gadget, berhala kita mungkin games, perhatikan Tuhan sedang ambil alih semuanya dan Tuhan minta isi dengan aku, isi dengan Tuhan. Kalau biasa lagi misa mungkin kita keluarin handphone buat ya nggak sengaja aja ngecek apa gitu ya. Tapi sekarang Tuhan minta handphonemu, gadgetmu, laptopmu akan dijadikan alat untuk memenuhi kemuliaanku. Akan diisi, akan dipenuhi dengan kemuliaan dari Tuhan. Bro dan sis, berapa hari yang lalu saya ikut adorasi live. Saya setel di TV rumah. Mama saya ikut, istri saya ikut, anak saya ikut, dan indah sekali. Indah sekali. Selama ini mungkin TV, gadget kita, laptop kita pakai hanya untuk kerja dan mungkin untuk hal-hal lain yang tidak berkenan. Tapi Tuhan sedang ambil alih. Tuhan sedang jadikan itu sebagai alat memuliakan Dia lebih jauh lagi. Bro dan sis yang terkasih, kita mau lihat satu ayat lagi bagaimana rumah kita, bagaimana hidup kita menjadi istana buat Tuhan. Saya akan baca, silakan tampilkan, saya akan baca ayat yang ke-4, dan bro dan sis baca ayat yang ke-6. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bro dan sis yang terkasih dalam Kristus, satu cerita terakhir dari saya. Boleh next, bro? Berhubungan dengan film War Room, saya yakin banyak dari Anda pernah nonton film ini. Film ini mengisahkan tentang
bagaimana doa memenuhi rumah, bagaimana powerfulnya doa, kuatnya doa membangun istana. Kalau yang belum nonton, segera nonton. Yang sudah nonton, mau nonton lagi boleh, karena ini menguatkan sekali dalam kondisi-kondisi kita banyak di rumah begini. Kalau yang nggak punya filmnya, saya punya. Nanti Japri saya pinjemin, kita giliran nggak apa-apa. Nah, yang saya mau bahas bukan film ini. Yang saya mau bahas gini. Dalam film selalu ada soundtrack, selalu ada lagu, dan lagu untuk film ini judulnya Warrior. Nah, yang saya mau bahas bukan lagunya juga, tapi pencipta sekaligus penyanyi lagunya. Tolong ditampilkan slide-nya, bro. Nama beliau adalah Stephen Curtis Chapman. Ini foto keluarga beliau. Tolong di next sekali supaya fotonya hilang. Ya, kita akan bahas tentang Stephen Curtis Chapman. Stephen Curtis Chapman adalah penulis lagu, pencipta lagu, dan penyanyi untuk lagu-lagu rohani. Dia mulai menyanyi dan menciptakan lagu dari tahun 80-an. Dia telah memenangkan 5 Grammy Awards. Grammy itu salah satu penghargaan tertinggi dunia musik. Dan 58 penghargaan untuk musik-musik gospel, musik-musik rohani, musik-musik Kristiani. Dan seluruh anggota keluarganya dibangun dengan kecintaannya pada Tuhan. Nah, menarik tentang keluarga ini adalah begini. Stephen Curtis Chapman menikah dengan Mary Beth. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak yang paling besar namanya Emily, 2 11 tahun. Ketika umur 11 tahun, Emily ikut mamanya perjalanan misi ke Haiti. Kemudian pulang dari sana. Kemudian pulang dari sana, Emily umur 11 tahun ngomong sama orang tuanya bahwa dia mau mengadopsi anak. Yang menggelitik buat saya, bro dan sis, didikan ajaran seperti apa yang dikasih orang tuanya kepada anak-anaknya, sehingga anaknya umur 11 tahun itu kelas 5 SD, 11 tahun dia punya hati begitu besar, dia mau membuka pintu istananya supaya orang lain boleh hidup, orang lain bisa merasakan kasih yang dia rasakan. Itu bukan didikan yang gampang, saya pikir. Membuat saya sangat bertanya-tanya karena anak saya umur 7,5 bulan dan bentar lagi udah harus mulai dididik lebih detail. Dan saya betul-betul penasaran ini gimana caranya. Nah, pertamanya orang tua Emily atau Stephen Curtis dan Mary Beth menolak untuk mengadopsi anak. Emily ngotot terus-terusan dia minta, dan pasti mereka doakan juga. 3 tahun kemudian dikabulkan. 3 tahun kemudian mereka adopsi anak perempuan dari China, dari Tiongkok. Nah, keluarga mereka sekarang bergerak di sangat terbeban untuk bergerak di anak-anak yatim piatu. Mereka sangat terbeban untuk bergerak anak-anak yatim piatu. Mereka punya yayasan, organisasi non-profit untuk membantu keluarga-keluarga mengadopsi anak. Dan yayasan itu sekarang sudah punya rumah sakit untuk anak-anak yatim piatu berkebutuhan khusus. Nah, tentang adopsi tadi. Mary Beth dan Stephen Curtis mengadopsi tidak hanya 1 anak, tapi ternyata 3 anak perempuan. 3-tiganya diadopsi dari China, dari Tiongkok. Anak pertama namanya Xiao Hannah, artinya adalah bahagia karena karunia Tuhan. Kemudian yang kedua Stevie Joy, dipanggil Joy. Dan anak yang ketiga bernama Maria. Anak-anak ini masih kecil ketika diadopsi. Dan suatu hari, tahun 2008. Tahun 2008, bulan Mei, jadi dekat-dekat ini. Maria baru saja ulang tahun, yang ke-5. Tanggal 13 Mei, Maria ulang tahun yang ke-5. 1 minggu sesudahnya, 8 hari kemudian, kakaknya yang paling besar, Emily, baru saja bertunangan. Dia baru saja bertunangan, jadi keluarga ini lagi penuh dengan sukacita, dan salah satu anak yang cowok juga baru lulus dari universitas. Keluarga ini lagi penuh bahagia, dan mereka lagi mau merencanakan akan membuat acara besar untuk anak-anak yatim piatu dan untuk keluarga mereka.
sampai di tanggal 21 Mei 2008. 3 anak adopsi ini, Hannah, Joy, dan Maria sedang bermain di taman. Maria umur 5 tahun, Joy hanya selisih berapa bulan, dan Hannah selisih 3 tahun dari mereka. Mereka lagi main di taman di depan rumah, dan mereka pengen naik ke gelantungan, istilahnya monkey bars. Dan karena mereka masih kecil-kecil, jadi nggak ada yang bisa ngangkat Maria naik ke situ. Maria diceritakan sebagai anak yang paling energik, paling bahagia, paling lucu. Hannah masih kecil, Joy apalagi nggak bisa ngangkat ke situ. Ketika mereka lagi bermain, tiba-tiba Will, anak yang ketiga, anak cowok, pulang pakai mobil, dan Hannah dengar, itu Will sudah pulang, kamu minta Will aja angkat kamu ke gelantungan. Maria dengan begitu energiknya, dengan begitu pecicilannya dia lari sekencang-kencangnya ke area parkiran mobil untuk mendapatkan Will untuk ngangkat dia. Maria berlari sekencang-kencangnya dan Will memasukkan mobilnya ke parkiran tanpa melihat Maria. Maria tertabrak. Dan semua anggota keluarga, kecuali Emily, ada di situ menyaksikan kejadian itu. Semua panik. Stephen dan Mary Beth hampiri anak mereka. Mereka telepon ambulans, dan ambulans datang, dia diangkut dengan helikopter sampai di rumah sakit. Tenaga medis bilang dia udah meninggal di perjalanan. Brother dan sis yang terkasih, dalam interview beberapa bulan setelah itu, Stephen Curtis bilang, hari itu, detik itu, saya mau menggedor pintu surga. Saya mau bilang sama tenaga medis yang bilang bahwa anakmu sudah meninggal, saya mau bilang itu pendapatmu. Saya mau masuk. Saya mau doain dia. Saya mau minta Tuhan, saya mau minta kuasa Tuhan untuk hidupkan dia kembali. Tapi dia tidak lakukan. Istrinya di sebelahnya menahan dia, mengingatkan dia. Let her go. Biarkan dia pergi. Dalam interview itu, Stephen Curtis bilang, 3 bulan sebelum kejadian itu, Maria berarti umur 4 tahun. Lagi ngobrol sama mamanya dan dia tanya, "Mah, apa betul Tuhan punya rumah yang besar, Tuhan punya rumah yang banyak kamarnya buat kita?" Dan mamanya jawab, "Ya, itu yang kita percaya Tuhan sediakan buat kita." Dan selayaknya kita harus menjelaskan sama anak umur 4 tahun tentang konsep kerajaan surga. Mary Beth jawab, "Ya, itu yang kita percaya." Dan Anda tahu respon Maria. "Ma, kalau gitu, saya mau tinggal di rumah Tuhan." Mary Beth bingung. Dan dia panggil Stephen untuk ngobrol sama Maria. Stephen tanya, "Kamu pengen ke rumah Tuhan?" "Iya, kan rumah Tuhan bagus, indah, besar, banyak kamarnya. Saya pengen tinggal di rumah Tuhan, Papa." Kemudian Stephen Curtis ceritain lagi tentang bagaimana Yesus diutus Bapa untuk menyediakan tempat buat kita. Dan Maria semakin mencintai rumah Tuhan. Dan mereka tutup pembicaraan itu dengan doa. Dan Maria umur 4 tahun berdoa, "Tuhan, aku mau tinggal bersamamu. Tuhan, aku mau tinggal di rumahmu." Tidak ada yang sangka 3 bulan kemudian, Tuhan kabulkan doa Maria. Brother dan sis yang terkasih, cerita ini bicara pada siapa? Cerita ini bicara pada kita semua. Ceritanya belum selesai. Kalau Anda
penasaran apa yang dilakukan Will Franklin. Kakak Maria yang menabrak dia. Begitu kejadian dia panik. Dia turun dari mobil, dia lihat adiknya berdarah-darah. Respon dia pergi, dia lari menjauhi rumah. Dan apa yang dilakukan Caleb kakaknya? Dia kejar Will ke tanah. Perhatikan. Dia ajak adiknya berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Lagi-lagi saya bertanya-tanya. Fondasi seperti apa? Ajaran seperti apa yang Tuhan kasih dalam keluarga mereka? Sehingga ketika adiknya berbuat salah, dia kejar, dia tangkap, dan diajak berdoa. Cerita ini lagi-lagi bicara pada kita semua. Anda bisa bayangkan bagaimana pergumulan di keluarga mereka. Anakmu yang paling kecil meninggal ditabrak kakaknya. Dan semua keluarga menyaksikan itu. Coba bayangkan trauma mereka. Bagaimana mereka harus bangkit dari situ. Stephen Curtis Chapman hampir mengakhiri karir musiknya. Dia nggak mau nyanyi lagi. Dia nggak mau bikin lagu lagi. Dan lagu-lagu yang dia ciptakan sebelumnya bukan hanya lagu tentang Tuhan hebat, Tuhan besar. Bukan. Tapi dia juga banyak ciptakan lagu untuk istrinya. Dia ciptakan lagu untuk anak perempuan pertamanya. Dia ciptakan lagu untuk anak-anak laki-lakinya. Dia ciptakan lagu dengan judul Cinderella. Yang menceritakan tentang hubungan seorang ayah dengan anak perempuannya. Dan dia nggak mau menyanyikan lagu itu lagi setelah kematian Maria. Selang 1 tahun dari situ, baru Stephen Curtis mulai bangkit. Dan dia cerita bahwa keluarga kami merasakan bagaimana menjadi orang yang dibopong oleh teman-temannya untuk ketemu dengan Yesus. Keluarga kami merasakan betul. Banyak orang menguatkan kami. Banyak orang menjamah kami untuk stay strong. Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap sayang sama kalian. Stephen Curtis juga mengeluarkan album tentang kesedihannya, tentang kepergian Maria. Dan beberapa tahun dari situ dia baru mulai bangkit. Dan saya mau bagikan satu lagu. Kita akan dengarkan satu lagu sama-sama. Lagu ini bukan lagu sedih. Lagu ini adalah lagu tentang harapan. Lagu ini diciptakan Stephen Curtis untuk menceritakan pada dunia bahwa kalau aku bisa bangkit, apapun kondisimu saat ini, Tuhan sayang. Bahwa apapun kondisi yang kita sedang alami saat ini belum berakhir. Ini berawal dari sebuah awal. Tetap berpegang pada janji yang Tuhan berikan bagi kita. Tetap berpegang pada janji yang Tuhan titipkan dari awal. Dan ketika mendengar lagu ini, saya teringat Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku bagimu, yaitu untuk kesejahteraan dan untuk masa depan yang penuh harapan. Lagu ini berjudul Glorious Unfolding, yang kalau diterjemahkan artinya penyingkapan, pembukaan yang agung, yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan dan kemenangan. Bro dan sis yang terkasih, lagu ini adalah lagu untuk harapan. Saya mau ajak Anda berdoa, silakan ditampilkan slide-nya, bro. Kita berdoa sama-sama, ucapkan doa ini dengan penuh kesungguhan hati, sampaikan pada hati kudus Yesus bagaimana kita berdoa untuk semuanya, terutama keluarga kita. Dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku,
pekerjaanku, dan semua yang kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami, tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka sewaktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Brother and sisters yang terkasih, sungguh sebuah sukacita bisa berbagi, sungguh sebuah karunia dari Tuhan untuk kita bisa semakin bersekutu, semakin kuat. Dan semoga doa saya untuk keluarga Anda, ada damai, ada sukacita, ada 5 hal, bahkan 6 hal yang membuat rumah nyaman ala Rasul Paulus. Silakan tim pujian langsung dipimpin. Ada 1 lagu lagi yang akan dilanjutkan dengan tim pujian dan acara berikutnya. Terima kasih Bro Justian. Ini ada 1 buah lagu dari Bro Justian. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu ini karena kita bisa ada sampai saat ini karena semua berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini, bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau
sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berikan aplaus untuk Bro Justian. Terima kasih sudah membawakan firman-Nya, sungguh luar biasa. Firman-Nya menguatkan kita, memberikan refleksi kepada kita untuk ketika kita diam di rumah bersama keluarga, kita juga harus terus berharap kepada Tuhan dan juga terus melakukan yang terbaik bersama keluarga kita. Amin. Dan saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan kasih. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Kita tahu meskipun saat ini keadaan kita mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesulitan, tapi kita percaya kita juga mau menyumbangkan, memberikan persembahan kasih untuk persekutuan doa CFM online ini agar karena kita sudah banyak menerima berkat dari Tuhan, kita pun mau membalas apa yang sudah kita terima dari Tuhan dengan memberikan persembahan, sehingga persembahan ini bisa digunakan untuk teman-teman kita ataupun sesama kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, sambil bisa dilihat ini ada nomor rekeningnya, nomor rekening BCA bagi Bro and Sis yang pada malam hari ini tergerak hatinya untuk menyumbangkan, untuk memberikan berkat, mengembalikan berkat yang telah Tuhan berikan, boleh mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Sambil Bro and Sis kita mengumpulkan kolekte, kita mau angkat satu buah pujian. Sungguh kita mau selalu berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, dan kasih setia-Nya tidak pernah layu di dalam kehidupan kita bersama, di dalam kehidupan keluarga kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Terima kasih untuk persembahan kasih yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bro and Sis semua yang sudah mengikuti PD CFM online pada malam hari ini. Rasanya
biasanya kita kalau di CFM ini belum lengkap kalau belum ada yel-yel. Oleh karena itu, saya mau serukan yel-yel, nanti Bro-NC semua boleh dibuka, di-mute, di-unmute. Ya. Oke, yang ini. Siap ya. Ramai. 1, 2, 3. Yes. Dea Sejati. Yes. Men. Yes, we Yes, we can. Dapat hikmat. Dahsyat. Kau ajaib. Yes. Yeah. Kang Wimin. Dan fully made. Patriot. Persa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk malam hari ini. Kasih buat semuanya. PD ini bisa terus menguatkan iman kita meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi bisa selalu Zoom di PD CFM online ini. Mari kita saat ini mau tutup persekutuan doa kita dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau telah ingatkan kami bagaimana berharganya keluarga kami Tuhan. Dan juga Kau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus terus berharap kepadamu. Bagaimana kami harus terus berpegang kepadamu. Di dalam keadaan kami yang sekarang ini Tuhan. Karena kami percaya ketika kami selalu berpegang kepadamu, ketika kami selalu berharap kepadamu, maka akan ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kalau pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Bro Justian Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu. Kami mau berdoa bagi Bro Justian, biarlah Kau beri dia kesehatan Tuhan. Berkati usahanya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah Kau pakai lagi dia lebih lagi untuk menjadi saluran berkat-Mu, memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua Bro and Sis yang hadir pada malam hari ini di PD Zoom ini. Kiranya Kau terus lindungi kami, berkati kami Tuhan. Dan biarlah kami terus rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Untuk selalu datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, berikanlah kami roh sukacita-Mu Tuhan. Biarlah meskipun keadaan kami seperti ini, kami harus lewati segala permasalahan, segala salib kami. Biarlah kami tetap bersukacita Tuhan. Karena roh-Mu yang hidup ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua doa-doa ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Kau adalah Bunda yang selalu berdoa bersama kami. Biarlah Engkau menjadi pengantara kami kepada putra-Mu, Yesus. Terimalah salam kami, Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian. Kita mau terus katakan bahwa kita semua diberkati oleh Allah karena kasih setianya selalu ada bagi kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Dialah Allah yang sanggup melimpahkan segalanya. Kasih setia nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan saat ini saya serahkan kembali acara ini kepada MC kita, Bro Christian. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, proses yang terkasih atas kebersamaan kita dalam PDCFM malam hari ini. Terima kasih atas firman yang luar biasa yang disampaikan Bro Justian. Semoga persekutuan kita malam ini sudah diberkati, dan juga semoga kasih Tuhan tinggal dalam rumah dan dalam kita masing-masing, sehingga rumah kita sungguh menjadi istana kasih. Sebelum mengakhiri pertemuan, ada sedikit pengumuman. Namun sebelumnya saya mau menyapa juga, karena kita kedatangan tamu peserta yang istimewa dari luar kota, yaitu Om Penoyo. Halo Om Penoyo. Penoyo dari Surabaya. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Ya, shalom semua, selamat malam. Teman-teman CFM di Bandung yang luar biasa. Ya, kita kena lockdown, kita masuk karantina mulai Januari, Februari, tapi seakan-akan kita udah puluhan tahun nggak ketemu. Ya. Ada satu kerinduan yang luar biasa yang kita rasakan bersama. Saya banyak di telepon, kapan Om kita mau ketemu lagi. Tapi saya percaya saudaraku, bahwa di masa-masa ini Tuhan mau berbicara sesuatu kepada setiap saudara dan saya. Maka sekali lagi, apa yang sudah baik, yang sudah dilakukan oleh teman-teman CFM Bandung, saya dari Surabaya berdoa untuk tetap dilanjutkan, tetap semangat, jangan pernah ada kata menyerah.
Jangan pernah ada kata-kata Tuhan tidak baik. Jangan pernah ada kata-kata ini masa susah. Tidak. Semuanya ini saya percaya, saudaraku, bahwa ini adalah proses di mana kita semakin hari semakin belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau tahu apa sebenarnya rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita semua percaya pasti ada rencana yang begitu baik di balik semua peristiwa ini. Maka sekali lagi saya minta kepada teman-teman CFM Bandung, terutama saya lihat tadi ada Om Jos, ada Om Iwan, Om Andinoto, dan setiap teman-teman yang begitu luar biasa mencintai komunitas ini untuk tetap menyuarakan yang positif, menyuarakan yang baik. Dan sekali lagi saya berdoa agar program PD online dari Kuskupan Bandung tetap dilanjutkan dan semakin banyak teman-teman yang bisa terlibat sehingga sekali lagi kita mengimpartasi yang positif di masa sulit ini. Kita belajar sekali lagi untuk belajar mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Tetap semangat teman-teman, Tuhan memberkati. Thank you, Om Feno. Juga kita juga kehadiran ada di monitor gitu. Ketua CFM Bandung, Pak Bima. Pak Andi, suaranya nggak kedengeran kok. Ketua PD dong, sambutan Ketua PD. Pak Andinot, nggak kedengeran kok. Oke, mungkin karena Pak Andinot bermasalah dengan headsetnya, boleh Om Iwan? Om Iwan, tolong kata sambutannya, Om. Mana Om? Selamat malam. Malam, Om. Ya. Dengar ya? Dengar. Ya, saya mengucapkan selamat kepada PDCFM live streaming yang pertama ini ya. Luar biasa, bagus banget gitu. Tepuk tangan dong. Saya harapkan acara ini bisa terus berlanjut dan saya lihat membuat menjadi berkat juga bagi kita semua ya pada malam hari ini. Ada sesuatu yang membuat sukacita bagi saya gitu ya. Dengan kita bisa lihat walaupun tidak bertemu tapi kita bertatap muka, bisa lihat Bro NC semuanya, itu juga menjadi suatu kebahagiaan bagi kita ya. Itu saja dari saya, semoga acara ini bisa berlanjut dan acaranya makin seru begitu ya. Terima kasih. Thank you Om Iman untuk sambutannya, dan saat ini kita mau juga dengar dari Om Darmawan. Silakan Om. Kayak Siapa Bro Christian? Sorry. Siapa Bro Christian yang bicara sekarang? Om Darmawan. Om Darmawan. Om Darmawan udah nggak ada ya?
Kalau nggak ada, boleh langsung pengumuman aja, Chris. Oke. Ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan PDC hari ini, ada beberapa pengumuman. Mungkin boleh tolong ditampilkan. Nah, yang pertama, kita mengajak seluruh peserta dalam PD kali ini, boleh kita follow akun media sosial PDCFM Bandung, yaitu ada akun Instagram di @pdcfmbandung dan juga @cfm_bandung. Juga ada akun Facebook, ada akun YouTube Catholic Family Ministry, juga ada nomor WA. Dan juga kita sekarang ada aplikasi untuk menggunakan kita sekarang sudah ada di Google Play. Itu proses kita ada follow up Sekian teman-teman, sekali lagi saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga ada satu pengumuman tambahan, yaitu komunitas CFM kita mau dalam kondisi ini kita juga mau berbagi kepada sesama, kita mau membagikan kasih kita mau membagikan makanan, ya, dan dengan cara kita mau membagikan nasi bungkus bagi Bapak Ibu dosis yang mau ikut menerima, boleh ditransfer ke nomor rekening Luki Chandra Dinata BCA yang tertera di layar. Itu untuk nasi bungkusnya harganya 8.000 satu bungkusnya. Jadi kami mengundang dosis kalian untuk menyumbang untuk memberikan kasih kita kepada sesama yang membutuhkan. Oke. Dan di akhir acara ini juga kita mau persilakan buat dosis semua untuk boleh kalau mau di unmute. Mungkin kita sudah lama nggak ketemu satu sama lain, kita boleh saling ngobrol, kita saling ramah-tamah ya satu dengan yang lain. Dan bagi Bapak Ibu brosis juga yang sudah mau meninggalkan room ini, kami juga persilakan. Terima kasih banyak atas seluruh kehadirannya dan sampai berjumpa kembali di pertemuan PDCFM berikutnya. Tuhan memberkati. Oke, Bro NC semua, mohon maaf sebelumnya mungkin suara Christian kurang terdengar. Jadi di info yang tadi dia sampaikan, ada beberapa aplikasi CFM supaya teman-teman alumni dapat selalu mendapatkan update berita tentang CFM. Juga yang kedua ada pengumuman bahwa CFM akan mengadakan bakti sosial. Untuk info lengkapnya mungkin sudah diumumkan juga ke grup-grup alumni. Bagi Bro NC yang sudah tidak ada di dalam grup alumni bisa juga menghubungi para fasnya untuk mengetahui info mengenai sosial media CFM Bandung, juga kegiatan sosial ekonomi yang akan diadakan. Terima kasih Bro NC semua, selamat malam, Tuhan memberkati.